Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melewati hari ini di dalam penyertaan Tuhan, di dalam sukacita, dan kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan segala aktivitas dan tugas-tugas kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap kegiatan kami. Biarlah kami bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Begini firman Tuhan sesuai dengan ayat pembimbing renungan ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah perintah baru saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu tugas atau fungsi seorang pemimpin adalah memberi perintah kepada bawahannya. Perintah itu tentunya sesuatu perkataan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Orang yang diperintah harus melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penutur atau si pemberi perintah itu. Misalnya, perintah orang tua kepada anaknya supaya membersihkan rumah. Juga seorang tuan menyuruh hambanya untuk mengerjakan dan mengusahakan tanah miliknya. Ada lagi dalam organisasi militer, seorang komandan atau kepala pasukan memberi perintah kepada prajurit atau pasukan untuk tiarap supaya menghindari serangan tembakan. Dan banyak lagi contoh-contoh kalimat perintah di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan. Seorang pemimpin tentunya harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya atau bagi bawahannya, baik itu karakter, kedisiplinan, sikap, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Jika seorang pemimpin sudah mampu menjadi teladan bagi yang dipimpinnya dengan berbagai hal, maka diharapkan bahwa yang dipimpinnya juga akan mengikuti sikap dari pemimpinnya. Sahabat renungan malam Shalom, berbicara tentang perintah, firman Tuhan dalam renungan ini dikatakan bahwa Tuhan juga memberikan perintah kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah itu adalah supaya kamu saling mengasihi.
Tuhan Yesus telah memberi teladan terlebih dahulu, yaitu teladan simbolis dengan cara membasuh kaki murid-muridnya sebagai bukti kerendahan hatinya, sebagai bukti menunjukkan kehambaannya, dan yang terutama adalah sebagai bukti akan pengorbanannya, memberi dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan ia menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ini adalah tanda yang sangat luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi orang lain, bagi sahabat-sahabatnya, dan juga bagi murid-muridnya. Yesus menyebutkan murid-murid adalah sahabat sebagai bukti adanya hubungan yang sangat dekat antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dikatakan, kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus tidak sekedar menjadi hanya pengikut Yesus saja, tidak sekedar sebagai tanda atau untuk mencari nama, sebutan identitas sebagai Kristen, tetapi juga turut melakukan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tentunya senang memiliki aksesoris atau pernak-pernik, simbol-simbol yang bernuansa Kristen untuk menunjukkan identitas kita, kesiapaan kita. Identitas kita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Misalnya kita mengenakan kalung salib, kita memakai pakaian dengan motif Kristen, membawa Alkitab kemana-mana, dan membuat stiker, pin, gantungan kunci, dan sebagainya, yang semuanya itu mengarah kepada nuansa atau simbol-simbol Kristen. Tetapi akan menjadi batu sandungan jika kelakuan kita tidak mencerminkan teladan kasih Tuhan. Akan menjadi batu sandungan jika kita hanya memakai aksesoris itu saja, tetapi makna daripada itu tidak melekat dalam hati kita, dalam hidup kita, yaitu untuk melakukan sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Contohnya, kita masih melakukan perbuatan yang jahat, kita menipu, kita berbohong, kita mencuri, membunuh, merampok, menghina, atau semua perbuatan-perbuatan jahat, termasuk pikiran-pikiran kotor atau sifat munafik. Jika demikian, hidup kita hanyalah slogan saja sebagai seorang Kristen. Tanda-tanda atau simbol yang kita kenakan tadi hanyalah benda yang melekat di tubuh kita, tetapi maknanya tidak melekat dalam hati kita, bahkan juga kita tidak dapat melakukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak benar-benar menjadi seorang murid Tuhan Yesus jika kita tidak dapat melakukan perintahnya, jika kita tidak dapat melakukan teladan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saling mengasihi adalah perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita umat-Nya. Perintah ini
bukanlah sesuatu yang muncul saat ini. Perintah ini bukanlah sesuatu yang baru saat ini diberikan sekarang ini, namun sejak dahulu kala perintah ini sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia. Disebutkan bahwa ini adalah perintah baru, yaitu saling mengasihi, supaya kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dapat melakukan kasih itu dan mengalaminya setiap saat, sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada orang mengatakan sulit untuk melakukan kasih, sulit untuk mengasihi. Alasannya adalah karena sibuk memikirkan diri sendiri sehingga melupakan orang lain. Sibuk hanya mementingkan diri sendiri, maka ini akan jatuh kepada kesombongan, memegahkan diri, dan tinggi hati. Alasan yang lain mengapa orang sulit melakukan kasih, karena ia berada dalam kemarahan, dalam kebencian, dendam, iri hati, dan yang paling ironisnya adalah sulit mengenal dirinya sebagai orang yang menerima kasih dari Tuhan Yesus. Sahabat Renungan Malam Shalom, renungan malam ini mengajak kita untuk tetap melakukan kasih. Perintah baru adalah saling mengasihi. Kita dapat melakukan kasih jika kita mau dan dapat melakukan teladan Tuhan Yesus, yaitu dengan rendah hati, mengampuni, mendoakan, mengasihi, dan mengenal diri serta orang lain adalah kita sama-sama menerima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang telah mengasihi kami melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dirinya sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan perintah-Mu, melakukan teladan yang Kau berikan kepada kami, yaitu untuk saling mengasihi sesama kami, dan mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini berkati kami di sepanjang malam ketika kami boleh beristirahat di dalam tempat tidur kami. Jagalah tubuh, jiwa, dan raga kami, dan bangunkan kami di esok pagi, supaya kami dapat merasakan kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, dan kami boleh melanjutkan segala tugas aktivitas kami yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.